Daun monokotil. Daun berfungsi untuk mesintesis bahan organik dengan menggunakan sinar matahari sebagai sumber energi lewat proses fotosintesis. Terdapat dua jenis daun, yaitu daun dikotil dan monokotil. Daun monokotil berasal dari tumbuhan berkeping biji tunggal. Berikut adalah 4 gambar daun monokotil dari 4 tumbuhan yang berbeda. Yang pertama, tebu. Yang kedua, bambu. Yang ketiga, pisang. Dan yang keempat, padi. Jadi, pada jaringan daun monokotil, terdapat pada lapisan keluar yaitu kutikula, yang kemudian diikuti oleh epidermis, lalu sklerenchyme, lalu jaringan mesofil yang terdiri dari rongga darah, xilem dan floem. Xilem dan floem ini diselubungi oleh sel yang bernama selubung sel parenchyme. Secara umum, daun tersusun dari jaringan pelindung, yaitu epidermis dan modifikasinya, jaringan dasar mesofil, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori. Yang pertama ada jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis daun terdapat di permukaan atas dan bawah. Biasanya terdiri atas lapis sel, tetapi ada pula yang terdiri atas beberapa lapis sel atau epidermis ganda. Sistem jaringan epidermis ialah lapisan terluar tanaman. Epidermis umumnya terdiri dari lapisan tunggal sel parenchyme yang dihasilkan rapi tanpa ruang interseluler. Jaringan ini memiliki fungsi epidermis utama sebagai jaringan pelindung organ dari kondisi lingkungan luar tubuh tumbuhan. Kalau pada manusia, jaringan epidermis bisa dianalogikan sebagai kulit. Jaringan dasar atau mesofil. Jaringan ini tersusun dari sel parenchyme yang tersusun cukup longgar sehingga memiliki ruang antar sel atau rongga antar sel. Jaringan mesofil ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan palisade dan jaringan spons. Jaringan palisade atau yang biasa disebut jaringan tiang memiliki sel berbentuk silinder dan tersusun sangat rapat. Dalam jaringan palisade ini terdapat banyak kloroplas dan jaringan ini juga berfungsi dalam proses pembuatan makanan. Sementara jaringan spons atau yang biasa disebut jaringan bunga karang memiliki sel yang susunannya lebih longgar jika dibandingkan jaringan palisade. Jaringan spons ini memiliki fungsi sebagai penyimpan cadangan makanan. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada daun adalah tulang daun. Berkas pembuluh angkut ini terdapat pada tulang daun yang fungsinya secara umum adalah alat transport dan juga penguat daun. Berkas pembuluh angkut ini terbagi jadi dua bagian, yaitu xilem dan floem. Xilem yang biasa disebut sebagai pembuluh kayu berfungsi sebagai pengalir air beserta zat hara menuju ke daun. Sementara floem atau yang biasa disebut pembuluh tapis berfungsi sebagai penyalur hasil fotosintesis tumbuhan dari bagian daun ke bagian tumbuhan yang lain. Nomor 4. Jaringan penguat. Jaringan penguat daun berupa kolenchyme dan sklerenchyme. Kolenchyme terdapat di dekat tulang daun yang besar di bagian sisi dalam lapisan epidermis dan tepi daun tumbuhan dikotil. Serat sklerenchyme banyak ditemukan pada berkas pengangkut tumbuhan monokotil. Epidermis yang sel-selnya rapat dan memiliki lapisan kutikula juga merupakan jaringan penguat daun. Nomor 5. Jaringan sekretori. Jaringan sekretori dapat berupa kelenjar, sel resin, sel tanin, atau sel mirosin. Kelenjar dapat ditemukan pada daun-daun lebar berupa massa sel-sel parenchyme yang padat di ujung berkas pembuluh.